Mari kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, Bu? Sehat walafiat, alhamdulillah. Ya, 2023 telah berlalu. Kita buka lembaran baru. Semangat terus nuntut ilmu agar Allah berikan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita sesuai ayat yang dibaca adalah menghadang musibah, mengundang berkah. Apa temanya, Bu? Menghadang musibah, mengundang berkah. Bisa nggak sih musibah kita hadang? Ikhtiar kita sempurnakan. Kita awali dari kata musibah dulu ya. Apa sih musibah? Apa, Bu, yang namanya musibah? Musibah adalah semua hal yang tidak menyenangkan bagi manusia khususnya. Jadi semua hal yang tidak menyenangkan disebut musibah. Tapi tidak selalu sakit jadi musibah. Nah, ini akan kita rinci nih. Mudah-mudahan pesan tema ini menjadikan kita makin optimis menghadapi kehidupan. Manusia pasti mengalami yang namanya musibah, itu pasti ya, tidak bisa dilewatkan itu. Dalam kehidupan ada fase disebut menerima atau menghadapi musibah. Selama 2023 berapa banyak musibah, Bu, yang terjadi? Secara regional di negeri kita, secara global dunia, wah banyak peristiwa, khususnya perhatian kepada saudara kita di Palestina. Untuk pribadi ibu-ibu sekalian, ada juga musibah yang dialami, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan barangkali. Karena apa? Tidak semua kesulitan atau musibah itu harus kita sampaikan. Ini ada rahasianya ini, supaya kita dapat catatan istimewa di sisi Allah. Jadi kalau kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, tidak boleh semua kita curhatkan. Boleh bertanya kepada ahlinya. Tapi kalau curhatnya di media sosial, sulitnya kita alami kita sampaikan, khawatir nanti kita dikatakan orang yang ahli keluh kesah. Bahaya kan? Tuh ahli keluh kesah sedang jalan kemari itu. Wah, tidak elok kedengarannya kan? Tapi kalau orang itu sabar, nggak pernah berkeluh kesah, luar biasa, masya Allah. Kalau kita pakai slide ini gambar-gambar banyak saya nukilkan, tapi tidak pakai slide nggak apa-apa. Jadi yang paling penting kita harus memahami keutamaan atau ada hal penting dari musibah yang terjadi. Setidaknya 3 pertanyaan. 1, apakah musibah itu meninggikan derajat seorang hamba? Jawabannya iya. Apakah musibah itu meninggikan derajat seorang hamba? Iya jawabannya. Bagaimana rinciannya? Kita akan buka dalil-dalilnya. Yang kedua, apakah musibah itu sebagai siksa atau azab? Bisa jadi. Bagi siapa? Bagi pelaku maksiat, bagi pendosa. Yang ketiga, apakah musibah itu hukuman yang disegerakan di dunia? Iya bisa. Nah itu menjadi pesan penting buat kita. Musibah meninggikan derajat seorang hamba. Yang pertama ya jawabannya iya. Kedua, musibah sebagai siksa. Iya bagi pendosa, bagi ahli maksiat. Kemudian ketiga, musibah sebagai hukuman yang disegerakan di dunia. Jadi kalau sudah kena musibah di dunia, semoga di akhirat tidak lagi bagi orang beriman. Makanya ada pesan penting di antara hikmah musibah. Pertama, harus kita pahami setiap musibah itu merupakan qadar Allah atau ketentuan Allah. Maka jangan gampang mengucapkan kata seandainya. Seandainya nggak begini bakal begitu. Nah, hati-hati ya. Kata seandainya
itu hanya boleh diucapkan untuk sebuah niat yang mulia. Seandainya Allah berikan padaku rizki, aku akan berbagi. Boleh niat tuh. Tapi kalau seandainya berujung dengan penyesalan, menyalahkan keadaan, nggak diperkenankan. Contohnya apa, Bu? Yang paling sering dialami. Seandainya aku tidak lewat sini, nggak kena macet. Sering nggak gitu? Apalagi contohnya, seandainya tidak bisnis dengan kamu, aku nggak akan rugi. Tapi jangan sampai terucap, seandainya aku tahu siapa dirimu, pasti ku takkan mau waktu kau lamar dulu. Janjimu palsu di bawah pohon jambu. Ternyata engkau selingkuh dengan kawanku. Jangan bilang begitu ya. Terima dengan syukur, alhamdulillah. Sebab jodoh sudah ditentukan. Yang tadi nggak usah dicatat ya, Bu. Nggak usah dicatat itu. Yang dicatat kata seandainya niat yang baik. Ini luar biasa. Seandainya Allah berikan rizki, aku ingin umroh, boleh niat tuh. Allah kasih jalan ya. Masya Allah. Amin. Mana dalilnya Ustaz? Supaya kita dapat ilmunya langsung. Coba mic-nya yang satu, mungkin nggak usah ribet ya, satu orang aja. Boleh sampai buka terjemahan Al-Quran. MC-nya aja kali ya, biar praktis ya. Nggak apa-apa. Buka Quran surat yang ke-9. Supaya kita makin cinta dengan Al-Quran. Jadi kita memahami ilmu pakai landasan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Quran surat yang ke-9. Surat apa? At-Taubah. Ayatnya ada di nomor 51. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 51. Jadi musibah itu adalah qadar Allah. Walaupun telah berlalu tahun 2023. Harapannya 2024 lebih sejahtera. Amin. Allahumma amin. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Biasakan kalau mengalami hal yang tidak menyenangkan, ucapkan kalimat qadarullah wa ma syaa fa'ala. Apa? Qadarullahu wa ma syaa fa'ala. Apa artinya? Semua telah terjadi atas ketentuan Allah, maka Allah yang menentukannya. Begitu, Bu. Jadi kita bisa paham itu. Oh, ini bukan rekayasa, tapi ini memang merupakan ketentuan Allah. Ini yang pertama ya. Sebelum kita ngomongin mengundang berkahnya, kita menghadang musibah dulu, ambil hikmahnya. Yang kedua, musibah itu merupakan ujian bagi orang beriman. Tidak ada orang beriman yang tidak diuji imannya oleh Allah. Sering kita membaca ayat ini yang tidak asing lagi. Quran surat yang kedua. Quran surat yang kedua, Al-Baqarah di ayat nomor 155. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Quran surat 2 Al-Baqarah 155. Artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang sabar. Kira-kira kita sudah termasuk orang yang sabar atau belum, ibu-ibu sekalian? Saya lihat wajah-wajah sabar semua ini.
Sabar walaupun perutnya sudah mulai lapar. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Taib, ini dalil yang pertama ya. Jadi ketentuan Allah tadi, kedua merupakan ujian iman. Dalil yang kedua, agar kita makin kuat keimanannya dengan ujian apapun. Quran surat yang ke-29. Namanya surat Al-Ankabut. Ayatnya di nomor 2 dan 3. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Ayo. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Ayat yang ketiganya langsung. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Iya. Jadi Bu sekalian, kalau kita ingin dinaikkan kelas pasti kita diuji imannya. Nggak ada orang yang bebas dari ujian imannya. Kita ringkas ya. Yang ketiga, musibah yang terjadi merupakan peringatan atau teguran dari Allah. Musibah merupakan peringatan atau teguran dari Allah. Apa maknanya? Supaya kita itu paham, supaya kita tidak lalai dan jangan sampai menjadi orang yang zalim. Menyadari kesalahan kita maka ditimpakan musibah. Mana dalilnya? Quran surat yang ke-30, surat Ar-Rum, ayat di nomor 41. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, Masya Allah, banyak orang zalim langsung dapat peringatan itu. Kalau sempat bernafas taubat, kalau enggak, apa yang terjadi? Siksa bagi dia. Itu yang pertama sudah kita sebutkan di awal. Yang keempat, musibah adalah cobaan sebagai tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Musibah itu adalah cobaan yang merupakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Ini langsung kita kaitkan dengan peristiwa yang hari ini menjadi sorotan mata dunia, itu saudara kita di Palestina. Mungkin orang-orang akan berkata alangkah beratnya ya, alangkah mengerikan, memilukan, menyedihkan. Ya, dalam pandangan manusia ya. Tapi coba kita lihat pesan Al-Quran. Allah itu cinta pada mereka sampai hari ini berjihad. Kenapa? Jalan surganya jelas dengan jihad yang mereka lakukan. Jihad itu wajib. Ayatnya Quran surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, di sisi Allah mereka itu dicintai Allah. Walaupun kata mata dunia berat sekali, kematian apa yang paling indah kalau bukan syahid? Itulah cara Allah memenangkan mereka. Maka mereka sebenarnya sudah menang di sisi Allah. Tapi kemerdekaan yang sebenarnya untuk negeri Palestina, Allahu a'lam bishawab, kapan Allah akan menentukannya. Yuk, Quran surat yang kedua 216. Perhatikan alangkah luar biasa ini ayat, dan itu bisa kita petik hikmahnya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci,
Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ngomongin Palestina panjang. Sudah dapat kajian khusus, saya tidak luaskan. Langsung kepada tema ini dikaitkan dengan kita. Ibu-ibu sekalian, pernah nggak mengalami hal yang tidak menyenangkan? Pernah nggak? Apa hikmahnya? Kita contohnya dizalimi orang. Pernah dizalimi orang? Apa hikmahnya sebenarnya? Meraup lautan pahala yang besar. Dizalimi orang, kalau dia kita maafkan, weh, pahalanya dahsyat. Boleh jadi orang zolim kepada kita karena dulu kita pernah berbuat kezoliman. Bener nggak? Pernah buat salah nggak sama orang? Nah, itu cara Allah menegur kita. Di antaranya nanti nomor yang berikutnya. Artinya apa? Ambil pahala yang besar kalau kita dizolimi orang. Kalau kita dizolimi, apa sikap kita? Memaafkan, betul. Maafin orang prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Coba pikirkan lagi jawabannya. Kalau kita dizalimi orang, dimaafkan orangnya, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Katakan insya Allah mudah. Kan pengen dapat pahala yang besar, pengen jadi ahli takwa. Kita nggak mungkin jadi orang bertakwa kalau masih menyimpan dendam. Tanya Bu Eliani itu, buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Betul Bu? Iya. Nah, pahalanya makin besar. Maafkan. Bukan itu saja, didoakan. Masya Allah. Kita buka ayatnya ya, supaya kita mudah memaafkan orang. Jadi cobaan yang kita alami itu menjadikan kita dapat pahala yang besar. Ini yang luar biasa. Nah, mana ayatnya? Quran surat yang ke-42. Ayat di nomor 40. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Artinya, balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Saya tanya sekali lagi Bu, orang zalim pada kita, memaafkannya mudah, ringan atau enteng? Iya, saya lihat wajah-wajah pemaaf semua ini. Masya Allah. Tadi pagi sarapan apa Bu? Apa sarapannya tadi pagi? Belum sarapan? Ya salam. Apa Bu? Nasi uduk sarapan, lauknya bakwan. Sambil duduk boleh zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti ku maafkan. Insya Allah ya Bu. Memang nikmat secangkir kopi. Mana kopinya nggak ada? Nanti kapan-kapan Pas Talin siapin kopi ya. Kopi apa saja. Kopi cinta pun boleh ya. Kopi cinta itu kopi ukhuwah, kopi persaudaraan.
Yuk, memang nikmat secangkir kopi. Boleh ditambah kue serabi. Jangan kita saling bertikai. Ayo sambung silaturahmi. Jadi yang keempat, cobaan merupakan cara Allah mencintai hambanya. Dengan catatan kita ambil hikmahnya. Yang kelima ini, ternyata musibah yang ditimpakan pada kita itu sebagai bahan introspeksi. Iya, jangan-jangan kita sudah mulai menjauh dari Allah. Jangan-jangan ibadah kita mulai berkurang. Jangan-jangan kita suudzon kepada Allah. Maka kita disuruh introspeksi, melihat catatan kehidupan yang sudah kita torehkan untuk bekal hari esok. Dalilnya Quran surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Quran surat Al-Hasyr surat yang ke-59 ayatnya di nomor 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, baik. Nah sekarang yang keenam, saya ringkas yang keenam ya. Ini lautan hikmah sebenarnya yang disebut ibu tadi. Musibah yang ditimpakan pada kita sebagai apa? Penghapus dosa. Karena kita pernah berdosa. Semua Bani Adam itu pasti punya dosa. Dengan catatan musibah yang ditimpakan pada kita, tetap kita bersabar. Berapa luas sabarnya? Masya Allah. Kira-kira kita sudah termasuk orang yang sabar atau belum? Insya Allah ya. Sekarang tanggal muda masih sabar nih Mas. Tanggal tua? Sama, alhamdulillah. Jadi sabarnya berapa luas? Tanpa batas. Ayo kita buka dalilnya. Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 di ayat nomor 10. Ini ayat luar biasa, Bunda Salihah sekalian, supaya kita tebar pesan ini pada siapapun. Kalau sabar kita miliki, bukan saja menjadi penghapus dosa, tapi jalan kita ke surga insya Allah. Nanti masuk surganya dengan orang-orang soleh, dengan pasangan hidupnya, orang tuanya, juga anak keturunannya. Semoga juga dengan ustadznya, amin. Dengan jamaahnya, amin. Kita semua insya Allah jadi ahli surga, amin Allahumma amin. Surga apa kira-kira? Amin Allahumma amin. Yuk buka Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 10. Ya. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Masya Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas atau tanpa perhitungan. Makanya sabar juga tidak ada batasnya. Tapi prakteknya mudah insya Allah. Jangan bilang susah. Ucapan bisa jadi doa ya. Alhamdulillah Ustadz makin sabar Ustadz. Dulu waktu masih muda mah gak sabar, galak ya. Tapi sekarang makin sabar ya. Karena sabar sebagai penawar ya, insya Allah. Nah hadis Nabi dikaitkan dengan orang-orang yang bisa menerima musibah dengan kesabaran itu dapat yang disebut sebagai pembersih diri atau penggugur dosa. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, ma yusibul muslima min nasabin
wala wasabin, wala hammin, wala husnin, wala adza, wala ghammin, hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit yang berkepanjangan, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi pilih mana? Sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Bu, pilih sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Jawabannya kok cerdas ya? Masya Allah. Tapi izin bertanya ibu-ibu sekalian, apakah kita selalu sehat? Nah, siap-siap menerima qadar Allah juga. Suatu ketika mengalami hal yang tidak menyenangkan. Dari sini kelihatan kok orang-orang yang asam urat ini. Geraknya sudah mulai kurang nyaman, kanan kiri. Tutup doa ya. Tutup doa ya. Jadi apapun yang Allah timpakan untuk orang beriman ajib saja, nggak ada yang jelek. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, elok nian kata kami, rancabana kece orang awak, saya pisan kata orang Sunda, cakep banget kata orang Betawi, api tenan kata orang Jawa. Kata jamaah Nurul Quran, naon? Kata orang Nurul Quran apa? Cakep banget. Betawi mah itu. Apa ya? Kata orang Tangerang deh, kata orang Tangerang. Bagus jasa, Masya Allah. Iya. Jadi sekarang pilih mana? Sehat dosa bertambah, sakit dosa diampuni. Semoga Allah anugerahkan kita kesehatan, amin Allahumma amin. Dengan catatan begini Bu, sehatnya untuk ibadah ya. Jadi ketika Allah berikan kesehatan pada kita, maksimalkan dalam ibadah. Supaya, apa supayanya? Waktu sakit kita dapat pahala. Rumusnya apa? Saat sehat kita gunakan untuk ibadah, untuk taat pada Allah. Datang juga kopinya. Subhanallah. Ini kopi susu ya. Memang nikmat kopi susu. Apalagi sudah ganti di tahun baru. Hanya dia pilihanku, aku tidak lagi ragu. Saya nggak sebut nama lo ya. Saya nggak sebut nama ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita menyadari ya, ibu sekalian ya, oh ternyata musibah menjadikan kita lebih mulia di sisi Allah. Dan yakin ya, tidak ada musibah yang lebih batas kemampuan kita. Yakin nggak? Ayo, kita baca sama-sama doanya ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Baik, sekarang pertanyaannya, tadi musibah sudah datang, kita ambil hikmahnya. Bagaimanakah menghadang musibah itu sendiri? Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya adalah pertama dengan berdoa. Makanya kalau Al-Quran kita buka, itu samudra doa itu. Hajat kita Allah berikan
dengan cara memohon kepadanya. Banyak doa-doa dikhususkan dalam kondisi tersendiri. Di antaranya hari ini yang banyak kita baca doa di Al-Quran itu adalah supaya kita diampuni dosa, orang beriman diampuni dosa, tidak punya kebencian kepada saudaranya. Doa ini jangan lupa, sering sudah disampaikan tapi kadang-kadang lupa karena tergesa-gesa tidak berdoa. Surat 59 ayat di nomor 10. Saya yakin semuanya sudah hafal. Kita sedang di majelis ilmu di taman surga. Sebelum dibaca terjemahannya, ayo sama-sama kita baca dari lafaz mulainya, Rabbana ufir lana. Ya, ayo, sudah ketemu? Wahid, isnin, salasa. Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Artinya orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi kita bisa keluar dari satu ketentuan takdir pada takdir berikutnya dengan cara apa? Berdoa. Wah, lautan, bahkan samudra doa di Al-Quran itu. Doa yang Allah ajarkan langsung, juga yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Ada zikir pagi, ada zikir petang, itu kan lautan doa semuanya itu. Jangan lupa itu. Disuruh kita memang banyak-banyak berdoa. Kalau kita berdoa, yakin gak doa kita dikabulkan? Yakin harus yakin. Ustadz letih lelah berdoa, tapi sampai hari ini keadaan masih sama. Siapa bilang sebenarnya doa orang beriman sudah dikabulkan Allah dengan cara Allah? Ada saatnya ketika kita dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, ingin menjerit, bisa bangkit last minute. Kapan itu? Malam berdoa, paginya Allah kabulkan ketika tidak tahu hendak kemana kita melangkah. Makanya orang-orang yang melakukan permohonan doa di penghujung malam, setelah dia tahajud dan istighfar, insya Allah dia dapat jawaban segera. Ini penting ini. Jadi solusi menghindarkan diri dari musibah yang terjadi adalah berdoa. Terutama kita mohonkan kepada Allah di saat yang Allah sangat suka, di penghujung malam. Paketnya tahajud istighfar. Allah mengabulkan 3 permohonan. Satu, yang minta ampunan, Allah kabulkan doanya. Diampuni itu dosanya tuh, minta ampunan. Yang kedua, yang punya persoalan, Allah berikan solusi untuknya. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu dari mana cara Allah nolong kita ini. Kita nggak ngerti. Ada orang yang menolong kita. Pernah ngalami nggak, Bu? Nggak ngerti caranya gimana, ada orang nolong kita. Pernah ngalami nggak? Iya. Itu karena kita pernah menebar kebaikan dan kita mohon pada Allah. Yang ketiga, hajat kita. Masing-masing orang punya hajat. Allah kabulkan tuh kesampaian hajat kita. Nah, ayat ini dijadikan sebagai pesan penting untuk kita menjaga amalan ya. Paketnya tahajud dan istighfar. Dinaikkan derajatnya. Walaupun sudah sering diulang-ulang, perlu kita baca terjemahan ayatnya. Quran surat 17 ayat di nomor 79. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, pada sebagian malam
lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah atau tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Khusus bagi ahli tahajud. Saya lihat di sini mau ahli tahajud semua ini. Amin. Ada pertanyaan, Ustaz, gimana Ustaz kalau sedang tidak sholat? Tetap lakukan wudhu, istighfar, berdoa pada Allah di penghujung malam. Bagi yang sedang tidak sholat tahajud karena nggak bisa sholat, larangan sholat, tetap lakukan apa? Wudhu, kemudian istighfar. Itu waktu mustajabah. Minta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Quran surat yang ke-51 ayat di nomor 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Artinya, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Disebutkan di ayat lain, ternyata asbab istighfar itu membuka tabir-tabir keberkahan. Ingin tahu ayatnya nggak? Pengen ya, jadi supaya semangat istighfarnya ya. Wah, luar biasa. Quran surat Nuh, surat yang ke-71 ayat di nomor 10, 11, 12. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ada berapa tuh Bu berkahnya? 1, turun hujan. 2, tambahan harta. 3, anak keturunan. 4, kebun-kebun yang luas. 5, sungai-sungai yang mengalir. Makanya menghadang musibah, mengundang berkah. Dengan apa? Istighfar. Taubatnya mesti serius. Taubatan nasuha. Jadi kalau hari ini doa kita masih terhadap, mungkin kita taubatnya belum taubatan nasuha. Kalau taubatnya sungguh-sungguh, Allah ganti kehidupan menjadi lebih baik. Itu janji Allah itu. Yakin Allah akan merubah kehidupan kita, insya Allah, dengan kita sungguh-sungguh bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Kita tambahkan satu lagi dalilnya ya, agar hidup kita semakin baik, berubah, diberi kondisi yang lebih istimewa, lebih baik, khususnya ngomong 2024 insya Allah. Yuk kita buka ayatnya. Jadi Allah, kalau kita sungguh-sungguh bertaubat, hidup kita akan dirubah menjadi jauh lebih baik. Yakin. Dengan catatan taubatnya taubatan nasuha, istiqomah dilakukan dan menjadi pribadi yang baik. Surat Al-Furqan ayat nomor 70. Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat di nomor 70. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Artinya, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kecuali yang bertaubat,
beriman kepada Allah, dan membuktikan dengan amal soleh, maka Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka taubat kita menghasilkan keberkahan, datanglah berkah itu. Insya Allah taubatan nasuha kita menjadikan kita lebih berkah hidup. Insya Allah. Ustadz, berkaitan dengan doa, apa doanya Ustadz? Doa itu banyak sekali ya. Saya perlu menambahkan yang barangkali sudah kita amalkan, cuman mungkin kita kurang menyadari. Ikuti ya lafaznya ya, nggak panjang doanya kok. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu perlindungan kepadamu dari bala atau bencana, dari kesukaran hidup, dari buruknya takdir, serta hinaan dan hinaan, cemoohan orang-orang yang memusuhi. Sudah hafal doa ini ya? Tapi didawamkan. Yuk sekali lagi yuk kita baca sama-sama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Amin Allahumma amin. Pagi hari itu dan sore hari ada doa perlindungan yang sebenarnya kita sudah baca juga itu. Tapi ketika membacanya kita hayati betul. Masukkan ke dalam hati, mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibacanya berapa kali? 3 kali pagi hari zikir pagi, 3 kali zikir petang. Jangan lupa itu. Apakah harus pagi dan sore? Tidak. Ketika kita menghadapi yang tidak menyenangkan pun boleh kita baca. Sebagaimana kita minta diberikan Allah kemudahan, dan itu sudah sering saya sampaikan, doa supaya diberikan Allah kemudahan. Saya mau tes, masih hafal semua enggak? Wahid, Isnin, Salasah, minta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. 1, 2, 3. Ayo, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dan dengan kehendak-Mu semua menjadi mudah. Jangan lupa mohon di saat kita menghadapi apapun ya. Doa itu adalah senjata orang beriman. Waktunya masih ada nggak ini? MC masih berapa menit lagi waktunya? Sampai jam 11 kali, jam setengah 11. penutup nanti ya, nanti penutupnya. Yuk kita tambahkan lagi. Bagaimana kita mengundang barokah berikutnya? Woi, tadi ayatnya dibaca itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakati minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Berarti harus jadi ahli takwa. Yuk dibaca sekali lagi terjemahannya. Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayatnya di nomor 96. Artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Luar biasa ya Bu ya, bahagia kalau kita jadi ahli takwa ya. Solusi Allah berikan. Musibah dihadang, berkah akan berdatangan. Yakin orang takwa itu Allah beri banyak kebaikan, keberkahan. Itu baru ngomongin di dunia ya. Belum lagi di akhirat nanti. Berbahagia ahli takwa itu. Tapi orang takwa harus dibuktikan dengan amalan. Amalannya yang mana Ustadz? Sebenarnya tadi sudah kita singgung sedikit, yaitu dengan cara bertobat. Nah kita ambil ayat yang berikut ini supaya kita makin yakin nih. Jadi karakter ahli takwa itu agar dia diberikan Allah keberkahan, bahkan dapat kebaikan yang luas, yaitu dilihat Quran surat Ali Imran surat yang ke-3 ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ibu sekalian, berinfak itu sebenarnya cara diantaranya menambal amalan kita dulu yang kurang. Kalau kita mau jujur, pernah nggak kita tidak mengeluarkan zakat dulu? Pernah nggak? Introspeksi masing-masing. Nisab dan haulnya sudah sampai, tapi tidak kita keluarkan waktu itu. Gimana caranya ngitungnya? Yang sekarang ada, kita hitung. Sudah sampai nisab dan haulnya kan? Emas 90 gram contohnya. Punya emas 90 gram Bu? Alhamdulillah Ustaz, bukan 90 gram lagi, 90 kilo. Mas siapa itu? Mas Paijo. Ya, sudah lewat Ustaz waktu itu. Ya sekarang kita hitung. Sekarang kita hitung, maka kita keluarkan. Nanti Ustaz nunggu Ramadan boleh saja. Ketemu Ramadan lagi ya, insya Allah. Tetapi jangan lupa, ternyata infak sedekah kita itu menambal dari zakat dulu yang kita tidak keluarkan. Makanya tiap hari sedekahkan. Infak apa saja sih? Apapun. Kalau pagi hari jangan lupa itu sedekah subuh. Masya Allah, titip pesan sama suami sama anak yang ke masjid ya, anak laki-laki. Pastikan ke masjid sholat subuh dia bawa infak. Dapat doa dari malaikat subuh. Sudah sering disampaikan oleh para ustadz itu. Yang penting prakteknya. Apa Bu? Prakteknya yang paling penting. Mana ya ustadz Allah kasih berkah, Allah ganti? Oh pasti diganti. Berkah di dunia, kalau pahala jangan cerita lagi lah, pahalanya tak terhingga. Bukan cuma 700 kali lipat. Mana berkahnya? Kita buka ayatnya ya. Asbab kita berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Sekarang tanggal berapa Bu? Sekarang tanggal 2 berarti infaknya sedekahnya warna merah gambar Bung Karno Hatta. Betul ya? Nanti tanggal 10 warnanya merah berkurang jadi biru ya. Alhamdulillah. Tanggal 15 masih hijau. Oh luar biasa. Tanggal 20 oh merah, bolehlah merah. Tanggal 25
Gambarnya apa? Tak apa-apa, yang penting ikhlas. Apa sih ikhlas? Saya pernah kasih pelajaran dulu. Apa ikhlas, Bu? Apa yang diartikan ikhlas itu? Ini mahal loh ikhlas. Ini saya lihat wajah-wajah ikhlas nih. Apa Bu ikhlas, Bu? Oh gitu. Walau sedikit karena Allah. Ada lain nggak ikhlas? Supaya nggak lupa nih. Apa Bu? Hah? Memberi tanpa pamrih, bener nggak sih? Kok minta surga sama Allah? Karena kepada Allah. Jadi ikhlas dimaknai adalah melupakan pandangan manusia, terikat hanya pada pandangan Allah. Itu dia. Apa ikhlas, Bu? Melupakan pandangan manusia, terikat hanya pada pandangan Allah. Udah apa kata orang mah sebodoh teuing, enggak persoalan. Maafi muskilah. Jangan dipikirin apa kata orang. Bu, ketika beramal pernah dicela orang enggak? Nolong orang, orangnya nyela kita. Pernah enggak? Tolong dong. Ini ada sedikit gocap, ngasih cuman gocap. Pernah enggak gitu? Itu ujian. Atau sebaliknya ketika beramal dipuji orang sehingga kita muncul riak dan sum'ah, melambung tinggi, rasa senangnya berlebihan. Hati-hati nih. Pengen namanya disebut di mana-mana, hati-hati. Tapi ketika kita melakukan infak sedekah diikuti orang, alhamdulillah tetap kita jaga niat kita. Ini dia nih, berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ayo kita lihat dalilnya. Allah menjanjikan berkah, Allah ganti apa yang kita infakkan. Quran surat Saba, surat yang ke-34 di ayat nomor 39. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Surat Saba, surat 34 ayat 39. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Perhatikan Bu, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairu razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya. Ganti dengan apa? Keberkahan. Maka jangan heran ya kalau kita banyak berbuat baik, pasti orang nolong kita. Itu cara Allah itu. Berkah akan datang itu. Bahkan silih berganti seolah tiada henti itu. Masya Allah, barokahnya banyak. Apapun yang kita infakkan, Allah pasti menggantinya. Dan dialah Allah sebagai pemberi rezeki. Itu baru ngomongin berkah ya, yang Allah berikan pada kita. Pahalanya gimana Ustadz? Wah, pahalanya jangan tanya lagi deh. Pahalanya luas banget, tanpa batas juga sebenarnya, karena tak terhingga. Supaya kita jadikan spirit berinfak sedekah dalam kehidupan kita, ayat ini perlu dibaca. Surat 2 ayat 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menyiapkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Oh iya.
Gimana Bu? Setelah dapat ayat-ayat tadi, yakin nggak menghadang musibah mengundang berkah? Insya Allah. Di penghujung taklim ini kajian ingin saya tanyakan, Bu, semua agenda kita 2023 tercapai semua nggak? Tercapai semua nggak Bu? Bisa diraih semua nggak? Jawabannya kompak dong. Semua program, agenda, target, impian, cita-cita tercapai semua nggak 2023? Tidak ada yang sempurna tercapai. Itu ketentuan Allah ya. Maka sempurnakan terus kita, ikhtiar terus. Supaya kita memahami bahwa Allah melihat dari perjuangan kita. Allah lihat pengorbanan kita. Kan kita pengennya apa Bu? Quran surat yang dibaca tadi terakhir, Quran surat apa? Oleh Qori'ah tadi? Al-Baqarah 201. Yuk kita baca lagi sama-sama ayatnya sebelum nanti terjemahnya dibaca. Apa bunyi lafaznya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, di antara mereka ada juga yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Bunda saudara sekalian, kalau urusan dunia tidak bisa kita raih semua, jangan risau. Sebab itu ketentuan Allah. Ya. Tapi orang beriman kan pengennya dapat dua sisi, bukan cuma dunia tapi juga akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ukuran bahagia dunia itu relatif. Saya tanya ibu sekalian, sudah bahagia belum Bu? Nah, saya lihat wajah-wajah bahagia semuanya. Iya kelihatan wajah-wajah bahagia ini. Iya kan? Kenapa bahagia? Ngerti Allah sudah tentukan. Tidak risau, tidak gelisah lagi. Jiwanya qanaah, merasa cukup dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah merasa cukup itu bahagia Bu. Benar nggak? Pertanyaannya, sudah merasa cukup atau belum? Kalau belum berarti kurang bersyukur. Iya kan? Mau ngejar apa Bu? Numpuk harta tidak mungkin sampai setinggi langit. Benar nggak? Tinggi besar gagah tidak mungkin mengalahkan tingginya gunung. Iya kan? Tapi kalau surga harus kita raih. Harus kita raih surga itu. Di dunia sudah kita merasakan surga. Sekarang di majelis ilmu namanya taman surga. Nanti di rumah, baiti jangan di rumahku surgaku, Masya Allah. Itulah orang beriman. Sadar dia, qanaah dia menerimanya. Maka saya ingin berikan tadi Bu, menghadang musibah tadi dengan apa? Mengundang berkah. Caranya apa? Mendekatkan diri kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah. Dua ayat ini yang perlu kita renungkan supaya kita menghadapi kehidupan tidak menjadi orang yang putus harapan, terus punya harapan, tidak berkeluh kesah, dan tidak boleh juga somse. Tidak boleh apa Bu? Kan kadang-kadang ada targetnya semua dia dapat, iya kan? Urusannya lancar, bisnisnya maju, wah rezekinya berlipat ganda malahan dia, Masya Allah. Hati-hati, nggak boleh sombong. Ayat inilah yang menjadi penjelas bagi kita, karena kita punya tujuan akhir apa? Surga yang sebenarnya. Yuk, surat 57, Quran surat 57. Penawar hati, penentram jiwa, maka musibah yang datang itu sebagai pelajaran bagi kita. Surat 57 ayat di nomor 22 sampai 23 itu pasti kita alami dalam kehidupan, maka ambil penawarnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa bi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ayat 22-nya. Artinya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya.
Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Lanjutkan 2-3-nya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Apa ilmunya, Bu? Musibah pasti terjadi. Gak mungkin kita tidak kena musibah. Tapi Allah sudah mengukur sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kalau nggak bisa kita capai, jangan kita berkeluh kesah menyalahkan keadaan. Kemudian sebaliknya, kalau Allah beri anugerah itu sering seolah-olah kita tidak minta, kok datang rezeki itu. Banyak kan contohnya yang terjadi dalam hidup kita. Jangan sombong, jangan menepuk dada. Itu semua adalah merupakan anugerah dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Nah, karena kita bicara berkah yang sempurna adalah surga, sebagaimana doa yang di penghujung tadi Al-Baqarah 201, maka ingatlah kita semua pingin dapat satu kapal, satu perahu di surga dengan orang-orang yang soleh. Bener nggak? Pingin nggak? Iya. Walaupun Ustadz pengennya surga Firdaus, surga paling tinggi. Dapatnya nanti surga apa? Aden. Alhamdulillah nggak apa-apa. Masya Allah. Surga yang mana? Surga yang mana yang engkau minta? Yang mana? Yang penting surga. Yang penting surga bagi orang yang bertakwa. Mana surganya? Surat 13 ayat 23-24. Inilah penutup materi kajian kita hari ini. Ya, perhatikan. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbadar. Artinya, yaitu surga Eden. Mereka memasukinya bersama orang soleh dan leluhur, pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Malaikat berkata, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Itulah sebaik-baiknya tempat surga. Kesudahan itu, Masya Allah. Bu, pengen masuk surga dengan keluarga kan? Itu di ayatnya, surga Aden. Dengan orang-orang yang soleh, Masya Allah. Orang tua kita, pasangan hidup suami, istri dan anak keturunannya. Maka jangan heran kalau orang beriman hidupnya punya tujuan. Dunia nggak bisa diraih semua, nggak apa-apa. Nggak bisa kita menaklukkan dunia ini karena nggak ada habisnya ya. Satu lembah emas dimiliki, pengen lembah emas yang kedua dia genggam. Kalau sudah dapat lembah emas yang kedua, pengen yang ketiga. Baru berhenti ketika mulutnya sudah disumpal dengan pasir. Maka kejarlah surga. Di mana surga? Pintunya diantaranya adalah di majelis ilmu. Insya Allah. Nanti Bu keluar dari taklim gandengan tangan ya. Gandengan tangan keluar dari masjid. Bilang sama teman, menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Bersahabat lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup. Keren. Hafal? Ya jadi gandengan tangan lupa. Oh. Menatap awan ke angkasa. Ayo cakep dong. Menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak sehidup. Kata siapa? Kata kita. Jangan kata Ustadz saja. Taib. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Jadi musibah bisa kita hadang dengan ikhtiar kita tadi Bu. Ambil hikmahnya dulu. Setelah yakin,
kuatkan dengan doa. Amalannya apa? Menjadi orang yang bertakwa, berinfak dalam keadaan lapang atau sempit, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang dan terus berbuat baik. Karena kebaikan itu akan kembali semua untuk diri kita, insya Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Musibah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita seharusnya menyadarkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah agar Allah menggantinya dengan berkah. Musibah hilang, datanglah berkah, gitu. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin.